Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah. Kita akan belajar subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini, nanti kalian akan belajar mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Nah, di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui mengenai apa gagasan pokok dan apa gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Ustazah akan menunjukkan ya bagaimana caranya. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, anak-anak harus membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti. Jadi gagasan pokok itu bagian inti ya. Dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, ini ada contoh dari suatu paragraf. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari penggalan paragraf tersebut, untuk gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kenapa disebut gagasan pokok? Dikarenakan bersifat. Nah, ini ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Kenapa Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah disebut gagasan pokok? Ada gagasan pokok. Karena gagasan pokok merupakan suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide utama dari paragraf ini adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Setelah itu, dijabarkan dengan kalimat selanjutnya, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalimat itu merupakan gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung ini menambahkan informasi yang ada dan menjabarkan dari gagasan pokok. Nah, itu tadi kalian sudah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang, kalian belajar mengenai cara menghasilkan bunyi pada benda. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui tentang bunyi ya. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, kalau dari gambar ini, coba sumber bunyinya apa? Ya, gendang ya. Sumber bunyi dari ini adalah gendang. Gendang ini dipukul oleh penabuh, sehingga menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, ini bendanya semula diam, gendang. Lalu dipukul oleh penabuh, menjadi bersuara dung, tak, dung, gitu ya. Nah, bergetar di dalamnya, lalu menghasilkan bunyi. Contoh yang kedua adalah biola. Nah, biola ini bunyinya menghasilkan bunyi dengan cara digesek ya. Nah, kalau biolanya diam, dia tidak bisa menghasilkan bunyi. Untuk menghasilkan bunyi, biolanya ini harus digesek. Karena ada getaran dari senar-senar biola ini ya.
sehingga menimbulkan bunyi. Ayo anak-anak yang di rumah punya biola, suka main biola? Nah, cara memainkannya digesek ya. Nah, atau ada alat musik yang lain seperti gitar, seperti angklung, itu juga cara menghasilkan bunyinya berbeda-beda ya. Nah, bunyi berdasarkan frekuensinya. Bunyi dikelompokkan berdasarkan frekuensinya. Apa sih frekuensi? Frekuensi itu adalah besaran dari suatu bunyi. Besarnya bunyi itu seberapa? Bunyi menurut frekuensinya itu ada tiga ya anak-anak. Ada bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Untuk bunyi infrasonik, besar frekuensinya itu ada kurang dari 20 Hz. Siapa saja sih yang bisa mendengar bunyi infrasonik ini? Nah, yang bisa mendengar bunyi infrasonik ini hanya gajah dan jangkrik. Nah, anak-anak bisa mendengar nggak bunyi infrasonik ini? Tidak bisa. Nah, untuk bunyi yang kedua, jenis bunyi yang kedua berdasarkan frekuensinya ada bunyi audiosonik. Besarannya 20 sampai 20 ribu Hz. Yang bisa mendengar hanya manusia. Bukan hanya ya, manusia salah satunya yang bisa mendengar. Anak-anak, yang suara yang dapat kalian dengar, salah satunya adalah ini, audiosonik. Memang satu-satunya audiosonik. Manusia hanya bisa mendengar suara atau bunyi yang besarannya 20 sampai 20 ribu Hz. Untuk bunyi yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik besarnya lebih dari 20 ribu Hz. Yang bisa mendengar itu ada mamalia terbang. Apa ini? Ya, kalau ini lawar. Ada lumba-lumba. Dan yang ketiga ada paus. Manusia tidak bisa mendengar karena terlalu besar frekuensi bunyinya, sehingga dapat merusak telinga. Untuk selanjutnya, ada media perambatan bunyi. Media perambatan bunyi ada tiga jenis zat, yaitu ada zat padat, zat gas, dan zat cair. Zat padat contohnya seperti ada pipa, paralon, meja, kursi, itu zat padat. Untuk zat gas ini adalah udara ya, udara yang kita hirup, sehingga kalian bisa mendengar suara, misal kalian sedang di rumah, bisa mendengar suara ibu kalian, ayah kalian, atau saudara, karena bunyinya merambat melalui zat gas, yaitu udara. Yang ketiga adalah zat cair. Media perambatan bunyi ya cair, contohnya adalah air. Bagaimana sih bunyi bisa terdengar oleh manusia? Nah, bunyi bisa terdengar manusia diawali dengan adanya sumber bunyi. Sumber bunyi tadi ada apa saja? Nah, sumber bunyi misal kalian mendengar suara tukang bakso atau suara suara penjual es krim. Nah, misal suara tukang bakso, gimana suaranya? Ding 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 ding. Nah, itu sumber bunyi bergetar dari mangkok bakso, kemudian yang dipukul, lalu menghasilkan bunyi, sumber bunyi bergetar. Bunyi kemudian merambat di udara. Bunyi ditangkap daun telinga. Nah, ditangkap daun telinga kalian ini ya, daun telinga yang paling luar. Berarti kan bagian luar ini ada daun telinga yang pertama menangkap bunyi. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Bunyi masuk. Lalu menggetarkan gendang telinga. Setelah itu diteruskan ke otak menggunakan melalui saluran-saluran, ada saluran setengah lingkaran, ada 3 tulang pendengar, rumah siput, dan syaraf-syaraf yang ada di telinga. Kemudian otak menerjemahkan jenis bunyi tersebut. Lalu kalian tahu, oh ya, itu bunyi tukang bakso. Nah, itu adalah proses bunyi bisa terdengar oleh manusia. Berikutnya ada keragaman agama di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, subtema 1, kalian sudah mempelajari berbagai macam keragaman
yang ada di Indonesia. Ada keragaman budaya ya. Ada tarian adat, pakaian adat, alat alat alat-alat yang digunakan seperti senjata tradisional, ada pakaian adat juga. Nah, di pembelajaran subtema 2 ini, kalian akan belajar mengenai keragaman agama di Indonesia ya. Di Indonesia ada yang tahu ada berapa agama anak? Ya, ada berapa? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk agama Islam, nah karakteristiknya. Yang pertama, kitab sucinya menggunakan kitab suci Al-Quran. Tempat ibadahnya di masjid. Hari besar keagamaannya ada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Nah, untuk agama yang kedua, yaitu keragaman agama yang kedua di Indonesia, ada agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadahnya di gereja. Hari besar keagamaannya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik. Agama Katolik hampir sama dengan agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamaannya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama yang ketiga yang ada di Indonesia, yaitu agama Hindu. Mayoritas agama Hindu di Indonesia ada di Pulau Bali. Kitab sucinya ada Weda. Tempat ibadahnya di Pura. Hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagar Wesi. Dan ada hari besar lainnya dari umat agama Hindu. Untuk agama yang berikutnya di Indonesia ada agama Buddha. Kitab sucinya namanya Tripitaka. Tempat ibadahnya di wihara. Ini ya, wihara. Hari besar keagamaannya adalah hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Serta ada beberapa hari-hari besar lainnya ya. Nah, agama Konghucu. Kitab sucinya ada Sisu Wujing. Tempat ibadahnya di Kelenteng. Ini ya, di Kelenteng. Nah, kalau di Pati, ada kelenteng di mana? Nah, ada kan? Hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Ya, itu tadi ada beberapa keragaman agama yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keragaman agama di Indonesia meskipun berbeda-beda, tapi Indonesia tetap satu, negara Indonesia, dengan mengayomi simbol Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa saja? Di subtema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, kita belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kita belajar apa lagi? Ya, ada belajar mengenai bunyi. Jenis-jenis bunyi menurut frekuensinya. Ada bunyi infrasonik, audiosonik. Lalu apa lagi? Nah, bunyi audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik ya. Serta ada media perambatan bunyi. Ada 3 zat, yaitu apa anak-anak? Ya, ada zat padat, zat gas, dan zat cair. Setelah itu kita belajar apa lagi? Keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ada agama Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki perbedaan masing-masing dan karakter masing-masing. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami ya sambil dibaca buku LKS tema 1, subtema 2 ya. Ustazah tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.